ISC Serdam Newsweek. Untuk saat ini, ibadah ISC Serdam dilakukan hanya 1 kali setiap hari Minggu pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Protokoler kesehatan untuk mengikuti ibadah tatap muka. Tidak sedang sakit, demam, flu dan batuk, berusia antara 14 tahun sampai dengan 60 tahun, memakai masker, face shield selama ibadah. Mencuci tangan dengan sabun yang disediakan, cek suhu tubuh sebelum masuk ruangan gereja, saat memberi salam dilarang bersentuhan. Atur jarak duduk ibadah, langsung pulang selesai ibadah dan jangan berkerumun. Jemaat yang mengikuti ibadah di rumah secara online akan kami bagikan linknya melalui grup WA atau pribadi. Jadwal tayang ibadah secara online yaitu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat setiap hari Minggu. Semua ibadah tengah minggu dengan berkumpul di suatu tempat untuk sementara waktu ditiadakan dan dihimbau tetap mengikuti aturan pemerintah untuk menjaga physical distancing. Untuk kegiatan Komsel atau DC dapat dilakukan melalui aplikasi online seperti Zoom atau Google Meeting sesuai kesepakatan dengan Komsel atau DC saudara. Bagi saudara yang membutuhkan pelayanan jemaat seperti doa dan besuk, sementara ini dapat menghubungi ketua Komsel atau DC saudara. Bagi saudara yang beribadah secara online, persembahan dapat ditransferkan ke rekening berikut. Bukti transfer atau setor bisa saudara fotokan dan di-WA-kan ke saudari Eva, bagian keuangan gereja, nomor HP 08 12 5705 810, dengan diberi keterangan dari jemaat ISC Serdam. Bagi jemaat yang beribadah di gereja, amplop persembahan dapat diambil di pintu masuk dan persembahan dapat dimasukkan dalam kotak persembahan di belakang setelah ibadah selesai. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini, tetaplah menjaga kesehatan dan mengikuti protokol perlindungan kesehatan diri yang sudah dianjurkan pemerintah bila keluar rumah. Jangan lupa tetap jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Selamat hari Minggu, terima kasih atas perhatiannya. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Dengan bertepuk tangan di atas kepala kita agungkan nama Tuhan. Mari sama-sama kita
kelemahan kami mau menyembah Engkau Allah yang kuat. Dengan segala keterbatasan kami mau menyembah Engkau Allah yang luar biasa ya Bapa. Dengan segala kerapuhan kami mau tinggikan Engkau ya Tuhan. Kami bawa hati kami ya Bapa. Kami bawa kerinduan kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu penuhilah kami ya Tuhan.
hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari yang kau jadikan begitu luar biasa buat kami ya Bapa. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu, pertolonganmu, dan pimpinanmu dalam kehidupan kami. Bahkan kau berikan Roh Kudus buat kami sebagai penolong kami dalam keseharian kami menjalani hidup ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepadamu dan biarlah pada hari ini kami membuka hati kami, pikiran kami, Tuhan dipenuhi oleh Roh-Mu yang hidup untuk memberikan kepada kami pewahyuan dan hikmat dari Allah yang luar biasa, supaya kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dan pakailah hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya ya Allah, untuk menjadikan isi hati-Mu ke tengah-tengah umat-Mu, dimanapun mereka sedang berada ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, mari sama-sama katakan amin. Shalom, apa kabar saudara kasih dalam Tuhan Yesus? Saya berharap dan percaya terus saudara dalam keadaan baik-baik semua dan sehat semua dalam rumah masing-masing saudara ya. Nah saudara yang tetap beribadah dalam rumah, kita tetap boleh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan terus mengajar kita, mendidik kita lebih lagi dan memahami segala kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita. Nah saya lanjutkan firman Tuhan dari beberapa minggu lalu saudara. Peristiwa tentang Roh Kudus yang begitu luar biasa menyikapkan, memberitahukan kepada kita semua, bahkan pada sejak zaman para rasul-rasul, apa yang Allah kehendaki bagi dunia ini. Apa yang Allah maui bagi semua orang di seluruh muka bumi ini. Allah melalui Roh Kudus, dia memakai Petrus untuk mulai memberitakan kepada orang-orang yang bahkan bukan orang-orang Yahudi atau non-Yahudi, untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan juga Yesus adalah hakim bagi semua orang. Atas orang yang hidup dan orang yang sudah mati juga saudara. Jadi kalau mungkin pada zaman waktu itu, zaman para rasul, mungkin mereka mengira Mesias atau Kristus itu hanya untuk orang-orang Yahudi, tapi ternyata apa yang Roh Kudus bawa kepada Petrus menyingkapkan atau mengubah paradigma yang selama ini Petrus sudah tanamkan dalam dirinya, atau semua para rasul-rasul itu menerimanya bahwa Yesus itu hanya Tuhan buat orang-orang Yahudi saja. Tapi ternyata di luar itu bahwa Yesus inilah Tuhan bagi semua orang. Adalah hakim bagi semua orang yang hidup maupun yang mati juga saudara. Nah disinilah hal yang luar biasa Tuhan singkapkan. Lalu kemudian di situ caranya bagaimana, yaitu Roh Kudus membawa Petrus untuk bertemu dengan seorang yang bukan Yahudi, yaitu Cornelius. Ya, seorang tentara dari kerajaan Romawi. Kehidupannya hidup yang saleh. Hidupannya benar-benar tidak ada yang salah dalam kehidupan dia, saudara ya. Di Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai dengan 48. Ini ceritanya tentang Petrus setelah sampai di rumah Cornelius dan bersaksi di sana, saudara ya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Jadi sewaktu Petrus menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat, saudara yang kepada Cornelius dan keluarganya, ternyata tidak hanya mendengarkan saja, tetapi ternyata Roh Kudus mencurahkan kuasanya ke atas Cornelius juga dan seluruh keluarga, sehingga saat itu mereka kepenuhan dan dibaptis oleh Roh Kudus, saudara. Dan bisa dikatakan inilah peristiwa kejadian yang luar biasa yang bisa dikatakan Pentakostanya orang-orang non-Yahudi, saudara. Ya, ini hanya istilah-istilah dari kita saja, saudara ya. Pentakosta non-Yahudi di saat itu dicurahkan kepada orang-orang di luar Yahudi. Nah, ini membuka paradigma bagi Petrus. Oh, ternyata Yesus itu Tuhan untuk semua orang.
ternyata Yesus itu hakim untuk semua orang. Dan ternyata Roh Kudus bukan cuma buat orang Yahudi saja, tetapi Roh Kudus pun dicurahkan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Dan tidak hanya itu saja, tetapi juga mereka dibaptis oleh Roh Kudus sehingga mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru, saudara. Di situ luar biasa ya, diungkapkan oleh Roh Kudus sendiri bahwa Allah menghendaki semua bangsa-bangsa ini mendengar tentang Injil Yesus Kristus. Dan supaya mereka juga menerima pengampunan dosa dan diselamatkan. Kalau kita lihat ini saudara, hal-hal luar biasa. Sejak saat itu para murid ini mulai melakukan apa yang menjadi amanat agung dari Tuhan Yesus kepada para murid untuk mulai memberitakan Injil ke semua orang. Tidak pandang dari suku mana, bangsa mana, orang apa, mulai mereka memberitakan tentang Yesus. Itulah penginjilan saudara ya. Atau pelayanan-pelayanan misi mereka. Nah sekarang kita akan belajar bersama-sama tugas Roh Kudus dalam pelayanan misi, saudara. Nah ada beberapa hal yang bisa saya singkapkan di sini. Yang pertama, Roh Kudus itu memenuhi murid-murid. Tentunya namanya murid-murid adalah orang-orang yang sudah bertumbuh dan belajar tentang Yesus. Belajar tentang kebenaran firman Allah, saudara. Nah ini mereka juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Tujuannya untuk apa, saudara? Yang pertama itu Roh Kudus memenuhi murid-murid supaya mereka dimampukan untuk bersaksi. Ya, dimampukan untuk bersaksi. Di Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang tadinya gak berani memberitakan tentang Yesus, yang tadinya takut-takut memberitakan tentang Yesus, atau siapa sih Yesus itu? Ya, siapa sih juru selamat itu? Siapa sih orang yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa itu? Mereka mulai berani untuk memberitakan tentang Yesus Kristus kepada orang-orang lain, saudara. Kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus yang dicurahkan memenuhi para murid-murid tersebut, sehingga mereka mulai berani. Mulai diberikan keberanian, saudara. Ya, diberikan keberanian untuk memimpin mereka, berbicara tengah-tengah banyak orang yang belum kenal Tuhan Yesus, berkhotbah di tengah-tengah 3.000 orang. Saat itu katakan waktu Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat semua. Bersaksi apa yang Tuhan Yesus perbuat dalam perjalanan hidupnya, saudara. Ya, bagaimana Yesus menyembuhkan, bagaimana Yesus menjamah orang-orang semuanya. Dan itu terjadi dalam Kisah Para Rasul, saudara, kalau saudara lihat ya. Bagaimana Petrus, Stefanus, Paulus bersaksi menceritakan tentang Yesus Kristus dengan jelas dan berani kepada orang-orang. Nah itu karya Roh Kudus. Dan saya juga percaya kita pun sebagai anak-anak Allah ya, yang sudah mendengar banyak kebenaran firman Tuhan, yang sudah banyak diajar oleh firman Allah, juga kalau kita minta kepada Roh Kudus, pasti Roh Kudus berikan kita kemampuan, keberanian untuk bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Siapa itu dia? Juru selamat dunia, penolong, penyelamat kita semua, yang menebus dosa umat manusia. Allah sendiri turun ke dunia ini untuk memberikan nyawanya buat kita dan menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa dunia kita. Yang kita pun menjadi anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Kita berikan keberanian, saudara, oleh Roh Kudus. Nah yang kedua, saudara, tadi yang pertama kenapa Roh Kudus dicurahkan kepada mereka atau memenuhi murid-muridnya? Tadi yang pertama dikatakan Roh Kudus memampukan mereka untuk bersaksi. Yang kedua adalah Roh Kudus memberikan kuasa kepada murid-murid Tuhan. Ya, seperti dikatakan di Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi, mereka menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Power, saudara ya, luar biasa powernya. Sehingga mereka pun mulai berani bersaksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Kuasa ini apa, saudara? Kuasa nggak cuma sekedar kuasa gitu dong, saudara. Tapi benar-benar ada mujizat, ada tanda-tanda ajaib yang para rasul ini kerjakan melalui pelayanan-pelayanan mereka. Kita lihat ya, ada beberapa contohnya. Di Kisah 2:43,
Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ya. Kemudian kita lihat juga di Kisah 9 ayat 33 sampai dengan 35. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Saudara perhatikan di sini ya saudara, bahwa mujizat, tanda-tanda ajaib yang para murid-murid ini lakukan pada saat itu dengan kuasa Roh Kudus, bukan untuk mencari kemuliaan buat dirinya sendiri. Bukan untuk mengagung-agungkan dirinya sendiri. Wah lihat ini saya nih punya kuasa gitu saudara ya. Ini saya bisa melakukan mujizat-mujizat. Wah siapa saya gitu. Bukan saudara. Ya, tapi semuanya ujung-ujungnya untuk membawa orang-orang kepada pertobatan kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus. Kalau saudara lihat di sini waktu peristiwa Eneas disembuhkan dari lumpuhnya, ya, ini orang yang menyaksikannya pun akhirnya bertobat, percaya kepada Yesus. Dan kalau saudara baca lagi di Kisah Rasul para lainnya, pasal lainnya, ya, ada yang namanya Dorcas itu, ya, yang sudah mati atau yang namanya Tabita itu sudah mati dibangkitkan lagi, saudara. Ini bukan untuk mencari kemuliaan dirinya sendiri, saudara, tapi untuk mengagungkan nama Tuhan, membawa orang-orang kepada pertobatan. Kalau saudara lihat dalam setiap di ibadah-ibadah KKR gitu ya, di mana-mana misalnya ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan yang luar biasa, mereka mengadakan KKR, di situ terjadi penyembuhan. Bukan hamba Tuhan yang dielu-elukan, saudara, tetapi nama Tuhan yang harus dimuliakan, ya. Bukan mencari-cari nama hamba Tuhan, wah ini hamba Tuhan nih yang menyembuhkan gitu. Cari dia kemana-mana saudara. Ya boleh saja saudara, tapi ujung-ujungnya saudara harus percaya bahwa semuanya itu adalah kuasa Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang sedang bekerja untuk membawa mereka percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya saudara, nah itu. Nah hal kemudian yang kedua, tujuan Roh Kudus dalam pelayanan misi ini, tugas Roh Kudus dalam pelayanan misi. Yang kedua adalah Roh Kudus memilih orang-orang tertentu untuk melayani. Ya, jadi sini dikatakan bahwa Roh Kudus ini punya kuasa untuk memilih orang-orang tertentu untuk kepentingan pelayanan misi, saudara. Ketika jemaat Antioquia sedang berdoa bersama-sama, mereka berpuasa, ya. Lalu tiba-tiba Roh Kudus menyampaikan pesannya kepada mereka yang sedang berkumpul pada saat itu dalam satu ibadah doa, saudara ya. Kita buka di Kisah Rasul 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Nah kalau sudah lihat di sini, dalam satu doa bersama-sama mungkin ada seorang disampaikan untuk bernubuat, oh khususkanlah Paulus dan Barnabas gitu ya saat itu ya, untuk pelayanan misi tertentu gitu ya, tugas khusus tertentu gitu. Nah ini disampaikan bahwa oh jelas nyata-nyata bahwa Roh Kudus sedang memilih orang-orang untuk pelayanan-pelayanan yang ditentukan bagi orang itu. Jadi Roh Kudus berperanan dalam memilih seorang dalam melayani. Saya percaya kita pun begitu juga. Kalau saudara yang sudah melayani, ya, entah saudara melayani di bidang sekuler kah atau melayani di rumah Tuhan kah, saudara ya, itu saudara benar-benar dipanggil, dipilih Tuhan secara khusus dan spesial, jangan abaikan tugas pelayananmu. Dimanapun engkau ditempatkan Tuhan, saudara. Jangan meninggalkan panggilan Roh Kudus dalam kehidupan kita, lalu kita menyia-nyiakan panggilannya dia, saudara. Kenapa? Roh Kudus sudah memilih kita dari sekian banyak orang untuk dipakai memperbesar, memperluas kerajaan Allah. Tapi kemudian, saya lagi gak mood gitu ya. Saya lagi kurang senang gitu. Atau segala macam saudara. Jadi seolah-olah itu mood saudara mempengaruhi ya, mempengaruhi hidupmu sehingga kuasa Roh Kudus terhalang untuk bekerja dalam diri kita. Padahal saudara mau dipakai Tuhan dengan luar biasa.
Tuhan mau pakai kita untuk menguatkan orang-orang lain, gitu ya, memberikan bantuan bagi orang-orang yang memerlukan pertolongan dari Tuhan. Tapi karena kita ya membuat tembok di sekitar kita, akhirnya kuasa Roh Kudus tidak bekerja melalui diri kita kepada orang tersebut. Nah kalau kita lihat juga, jadi bahwa Roh Kudus ini pun dalam segala pelayanan terkecil pun Tuhan memilih kita, bukan suatu kebetulan, tapi ada rencana Tuhan yang luar biasa, saudara. Dalam pelayanan pemeliharaan jemaat pun, ya, dalam pemeliharaan jemaat, Roh Kudus juga berperan memilih orang-orang tertentu untuk memimpin jemaat. Ketika Paulus berada di sebuah kota yang bernama Miletus, di situ Paulus hendak bertemu dengan para penatua yang sudah dia tunjuknya di kota Efesus. Lalu dia mengirim utusan dari Miletus yang jaraknya sekitar 78 km ke kota Efesus. Dikatakan kepada mereka, datang ke saya, datang ke saya ke kota Miletus. Walaupun jarak jauh saudara ya, sekitar mungkin 1 harian perjalanan. Untuk apa? Dikuatkan lagi oleh Paulus, diteguhkan lagi oleh Paulus, diberikan nasihat lagi dari Paulus untuk mereka. Ya, kita buka sama-sama di Kisah Rasul 20 ayat 28, saudara. Nah ini nasihat dari Rasul Paulus kepada para pelayan-pelayan Tuhan di kota atau di jemaat Efesus, saudara. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi kalau di sini kita lihat bahwa Paulus ini dipakai oleh Roh Kudus untuk memberikan nasihat untuk supaya mereka terus jaga hidup mereka dengan sungguh-sungguh. Menjaga kawanan domba yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka, untuk mereka gembalakan, untuk mereka layani dengan sungguh-sungguh, dan jangan menjadi mundur. Apalagi pada saat itu Paulus mengatakan, ini terakhir kalinya loh saya bertemu dengan kalian, gitu ya. Karena mungkin dia akan melakukan perjalanan lebih jauh lagi, ya saudara. Atau mungkin pada saat itu dikatakan mungkin Paulus udah tahu dia akan endingnya seperti apa, saudara ya. Nah, itu menguatkan hati-hati setiap para pelayan-pelayan Tuhan saat itu. Nah di sini kalau kita lihat semua pelayanan kita, apapun bentuknya, Roh Kudus berkuasa menetapkan orang-orang pilihannya untuk kepentingan Allah dalam hal memimpin, dalam hal menggembalkan jiwa-jiwa, dalam hal melayani dalam berbagai bidang pelayanan, dan jangan tinggalkan pelayanan kita demi hal-hal yang lain, saudara. Oke, sudah punya pekerjaan, oke, sudah punya usaha, oke, sudah punya kepentingan-kepentingan yang lain, tetapi jangan lupa panggilan pelayananmu yang sudah Tuhan tetapkan buat dirimu, saudara. Jadi saudara jangan berpikir, pelayan kan cuma di gereja doang, gitu ya. Kalau di luar gereja mah nggak ada lah itu. Di luar gereja pun kita bisa melayani sesuai panggilan hati yang Roh Kudus tetapkan di diri kita. Ada orang-orang tergerak untuk menabur. Dia dengan rutin setia melayani pelayan ini untuk menabur dalam kegiatan sosial, dalam hal apapun juga dia selalu rajin menabur, bukan karena pengen diberkati, bukan. Tetapi karena itu ada kegerakan di hatinya, saudara, untuk mulai memberkati, melayani dalam uang kepada kegiatan-kegiatan misal sosial, pelayanan-pelayanan lainnya, saudara. Ada orang-orang tertentu digerakkan hatinya untuk terus berdoa. Berdoa walaupun dia di luar gereja, saudara. Berdoa untuk gereja ini, berdoa buat pelayan-pelayanannya. Ada, saudara. Jangan tinggalkan pelayananmu, saudara. Ada ibu-ibu yang lain sukanya bicara tentang Yesus. Ayo, kemanapun dia melangkah selalu bicara soal Yesus. Jangan berhenti, saudara. Apalagi saudara yang sudah terpanggil melayani dalam sebuah gereja. Jangan sampai tinggalkan pelayananmu demi emosi kita. Ya, saya lagi gak happy, saya lagi kurang bahagia. Roh Kudus bisa pakai kita, saudara. Waktu berapa saat yang lalu, minggu lalu, saudara, saya pernah bagi kepada saudara, waktu Timotius diingatkan oleh Rasul Paulus tentang bahwa Yesus adalah hakim, dikatakan siap sedialah baik atau tidak baik waktunya.
lagi happy, lagi gak happy, tetap kalau kita mau melayani, harus melayani, memberikan terbaik buat Tuhan. Karena tidak tunggu-tunggu lagi perasaanmu lagi baik kah, gitu ya. Kalau lagi baik, oke, melayani. Kalau gak baik, udah jangan melayani dulu gitu ya saudara. Enggak. Lagi keadaan mungkin lagi sedih kah, pergumulan banyak. Kita dipanggil melayani, itu pengorbanan kita saudara. Harga yang kita bayar. Saudara pikir waktu saya pelayanan, gitu ya, apakah mood saya selalu baik-baik saja? Belum tentu saudara. Ya, saudara hanya melihat di luar, tapi saudara nggak tahu hati saya. Ya, mungkin ada pergumulan di hati saya lagi bergejolak segala macam, saudara tidak tahu. Tapi waktu saya memberikan pelayanan, saya melakukannya dengan serius di hadapan Tuhan. Kadang ada pergumulan hebat. Pernah suatu kali saya lagi sedang bekerja, ya, di tempat pekerjaan saya punya masalah. Di satu sisi saya harus memimpin pujian, saudara. Itu hatinya kacau balau bagaimana, saudara, tetap harus memimpin pujian, gitu saudara. Tapi saya ingat itu karena saya punya panggilan pelayanan yang saya tidak bisa tinggalkan. Gara-gara coba soal kerjaan di luar kacau balau, dia mengganggu hati saya. Apakah pelayanan saya juga harus kacau balau? Enggak, saudara. Tetap berikan terbaik buat Tuhan. Karena saya tahu saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Ya, saudara. Nah, jadi kalau apapun yang sudah Tuhan tetapkan dalam dirimu, jangan abaikan, jangan tinggalkan. Tetap lakukan, tunaikan sampai tuntas, saudara. Panggilan pelayananmu. Ya. Nah, itu juga Tuhan akan pakai kita dalam pelayanan misi, penginjilan kemana-mana untuk beritakan Yesus kepada orang lain. Lalu juga yang ketiga, dalam pelayanan misi ini, tugas Roh Kudus adalah mengarahkan para utusan-utusan Allah dalam pelayanan misi. Apa yang harus dibuat, apa yang harus dilakukan. Roh Kudus secara langsung mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh para hamba-hambanya ketika hamba-hambanya diutus untuk melayani misi. Memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang lain. Misalnya kita disuruh menginjil ke rumah sakit, saudara. Tentunya Roh Kudus akan beri kita hikmat, apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita berbuat, saudara. Nah, begitu juga ketika Roh Kudus mengarahkan Filipus, ya, untuk mendekati seorang sida-sida dari Ethiopia. Tapi kemudian Roh Kudus menjelaskan apa yang harus dilakukan, deketin dia gitu ya. Dari deketin, jadi tahu, ternyata sida-sida ini sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Dari situlah Filipus tahu, maksudnya untuk menjelaskan apa yang sedang dibaca oleh sida-sida Ethiopia tersebut. Sehingga akhirnya mengarahkan dia untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu hal yang luar biasa, saudara. Begitu juga ketika Petrus diarahkan oleh Roh Kudus untuk bertemu dengan Kornelius. Bukan suatu hal yang kebetulan. Segala sesuatunya sudah Roh Kudus atur. Jadi kalau kadang-kadang kita heran, kenapa saya bisa ketemu dengan orang ini ya? Kebetulan kah atau apalah? Ternyata enggak, saudara. Ada maksud-maksud Tuhan buat kita, rencana Tuhan buat kita, harus kita tanggapi. Makanya saudara, kita miliki hati yang peka, pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita, supaya kita tahu apa yang Roh Kudus kehendaki dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, supaya hidup kita juga berguna, punya tujuan yang luar biasa untuk memperbesar kerajaan Allah. Ya saudara. Nah, kemudian hal yang terakhir, saudara, hal yang keempat. Hal yang keempat dikatakan Roh Kudus memberikan pertumbuhan rohani dalam jemaat-jemaat Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 9:31, mari sama-sama kita membacanya. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi kalau kita lihat di sini firman Tuhan ini, saudara ya, jemaat-jemaat ini selain mengalami pertumbuhan dalam hal jumlah, pertobatan jiwa-jiwa, tetapi juga mengalami pertumbuhan rohaninya, menjadi semakin dewasa secara rohani. Saya percaya jemaat-jemaat Tuhan di gereja ini, atau di rumah saudara-saudara masing-masing, saudara ya, di rumah masing-masing sedang beribadah, juga mengalami pertumbuhan rohani, semakin dewasa. Ciri-cirinya apa, saudara? Nah, ini salah satu cirinya yang disebutkan di sini adalah mereka hidup takut akan Allah.
takut akan Tuhan. Itu salah satu ciri kedewasaan rohani. Orang yang semakin dewasa, dia melakukan segala sesuatunya, mempertimbangkan segala sesuatunya dengan berfokus kepada Tuhan. Bukan kepada dirinya sendiri. Bukan kepada emosinya, bukan kepada kedagingannya, bukan kepada dirinya sendiri, tetapi kepada Tuhan. Saya lakukan ini benar gak ya di hadapan Tuhan? Saya lakukan ini salah gak ya di hadapan Tuhan? Ketika salah, saya bersedia untuk dikoreksi, saya bersedia untuk diperbaiki. Ketika ada orang menegur saya tidak menjadi marah, tetapi saya menerima semua itu sebagai masukan yang baik buat saya. Walaupun mungkin orang yang mengkritik saya itu gak benar. Ya, mungkin orang yang mengkritik saya itu berusaha menjatuhkan saya, tapi gak apa-apa. Saya terima semua itu dan saya untuk merecek diri saya sendiri. Itu kedewasaan rohani, saudara. Tetapi ketika ada orang mengkritik kita, ya, memberi saran buat kita, lalu kita nggak mau saya nggak mau dengar, gitu ya. Saran itu nggak benar, saran kritik itu nggak benar. Saya benar kok begini-gini di hadapan Tuhan. Saudara mulai membenarkan dirimu sendiri, saudara mulai membela dirimu sendiri di hadapan Tuhan. Nggak perlu, saudara. Karena pembela itu haknya Tuhan, saudara. Tuhan bisa membela setiap anak-anaknya. Mungkin banyak orang mengejudge kita dengan sikap dan perbuatan atau perkataan yang salah kepada kita. Tapi kalau kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan menolong kita, melindungi kita. Itulah kedewasaan rohani yang luar biasa, saudara. Saya banyak melihat hamba-hamba Tuhan, ya, beberapa waktu yang lalu, hidupnya saya lihat digosipin inilah, itulah, ini segala macam. Saya melihat dan mendengar tidak ada satu kata pun yang berusaha untuk membela diri dari hamba-hamba Tuhan tersebut. Mengatakan, oh itu omongan orang di luar salah, gosip di luar itu salah. Enggak ada, saudara. Tapi dari bertambahnya waktu, saudara ya, hari ke hari, itu dibuktikan sendiri bahwa apa yang dituduhkan kepada mereka itu enggak benar, saudara. Apa yang dituduhkan kepada mereka hamba-hamba Tuhan ini ternyata itu salah. Hanya perkiraan yang salah, ya, hanya perakiraan atau dugaan-dugaan yang keliru. Nah itu bisa terjadi, saudara. Kalau seseorang nggak dewasa, dia akan jadi ngambek, marah dan segala macam. Akhirnya ujung-ujungnya iblis yang senang. Kenapa? Ini hamba Tuhan ini seharusnya bisa dipakai dahsyat sama Tuhan, dipakai luar biasa sama Tuhan, tetapi karena dia lebih mengutamakan emosi dan kedagingannya, akhirnya nggak bisa dipakai Tuhan lagi. Sangat disayangkan, saudara. Sangat disayangkan. Ayo, saudara. Saya percaya jemaat Tuhan semua di sini juga bertumbuh dalam kerohanian yang lebih dewasa. Takut akan Tuhan, hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah, suka bertekun dalam doa, dalam membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dalam melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jangan lupa juga melakukan kebenaran firman Tuhan dalam seluruh kehidupanmu. Saya percaya kita semua akan bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Kenapa? Roh Kudus yang selalu memberikan pertumbuhan itu, sehingga buah roh keluar. Bukan dirasakan oleh diri kita sendiri, tapi orang-orang lain merasakannya. Buah roh apa yang sudah kita hasilkan. Saya percaya Allah Roh Kudus bekerja membentuk kita tanpa henti-hentinya, saudara, tanpa lelah, ya, terus memelihara kita dan berkarya dalam setiap jemaat-jemaat Tuhan, sehingga jemaat Tuhan terus bertumbuh. Begitu juga dalam pelayanan kita, gak ada yang sia-sia. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang sudah engkau tabur itu akan kau tuai. Kau tabur kebaikan, kau akan menuai kebaikan. Tapi pas saya lagi ngalami suatu hal yang kurang enak nih Pak, gitu ya. Saat ini ngalami namanya proses, ya, proses untuk hasil itu kan keluar, kelihatan pada akhirnya, saudara. Saya percaya semua itu akan membawa kita semakin luar biasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, apalagi pelayanan misi untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Allah. Belum mengenal kasih Tuhan, belum mengenal keselamatan dari Tuhan. Ayo, masih banyak orang-orang yang perlu ditolong. Ayo, masih banyak jiwa-jiwa di sana yang di luar sana terhilang. Kita banyak berdoa, kita banyak memberitakan tentang Yesus kepada mereka, saudara. Amin.
Mari sama-sama kita berdoa di depan Tuhan. Dan sebelumnya kita akan sama-sama mengangkat suatu pujian di depan Tuhan. Jadikanku alatmu ya Allah. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Mari katakan sekali lagi, kami berkumpul ya Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari sama-sama sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu
membakar hati yang rindu untuk melayanimu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh kota ini, sampai seluruh kota ini, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami berdoa di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau hari ini Kau ingatkan kami kembali ya Tuhan, untuk panggilan pelayanan yang sudah Tuhan tetapkan buat kami. Kami mungkin sudah lama lupa bahwa ada Roh Kudus yang menyertai kami dalam pelayanan-pelayanan kami. Tugas pelayanan apapun itu Tuhan, Roh Kudus pasti berikan kuasa buat kami, kemampuan, kesanggupan untuk melakukan yang terbaik buat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tapi hari-hari ini kami lebih sering melihat hati dan perasaan kami sendiri, kedagingan kami sendiri, dan melalaikan panggilan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Allah. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami ya Bapa, ampuni kami ya Roh Kudus. Padahal Kau telah memilih kami dari segitu banyak orang ya Tuhan untuk dipakai dalam kerajaan-Mu ya Allah. Dan kami begitu bergirang ketika Kau memakai kami melayani jiwa-jiwa dan melayani Kau ya Tuhan. Tapi sering berjalannya waktu ya Allah, kami sempat dilukai, kami sempat mengalami emosi yang marah dan segala macam kurang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kedagingan kami lebih kami utamakan sehingga kami melupakan panggilan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami. Bawa kami ya Roh Kudus. Berikanlah kami api yang berkobar itu kembali di hati kami, untuk kembali melayani-Mu dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Apapun itu ya Allah, walaupun kami ada sedang di luar gereja, di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, apapun panggilan pelayanan-Mu Tuhan, kami mau melakukan dengan setia, dengan tekun di hadapan-Mu ya Allah. Bapa, Kau begitu melihat masih banyak orang-orang terhilang, orang-orang yang perlu ditolong, orang-orang yang perlu diselamatkan. Tapi kami melupakannya itu Tuhan, kami melupakannya itu ya Allah. Dan kami lebih mementingkan diri kami sendiri. Tuhan, kami mau Kau pakai lebih lagi Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Membawa orang-orang untuk bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Membawa orang-orang untuk percaya kepada-Mu. Membawa orang-orang untuk diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan oleh karena kuasa-Mu ya Tuhan. Pakai kami ya Allah. Pakai kami Tuhan untuk pelayanan tugas misi dimanapun Tuhan. Nyatakan buat kami ya Allah. Karena kami percaya Tuhan yang memampukan kami. Kuasa memberikan kesanggupan ya Tuhan, untuk melakukan tugas ini sampai tuntas ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu. Saat ini dimanapun kami berada ya Tuhan, yang sedang ibadah di rumah kami masing-masing, Kau juga mengingatkan kami ya Allah. Membuat hati kami yang rindu atas panggilan-Mu Tuhan, untuk melayani-Mu, dengan lebih sungguh-sungguh lagi ya Allah. Memberikan terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan kami juga berdoa biar baik jiwa-jiwa boleh bertobat, diselamatkan oleh karena kasih-Mu. Juga terutama dalam masa-masa ini sedang wabah COVID-19 di mana-mana ya Tuhan.
Biarlah pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi ya Tuhan di mana-mana ya Bapa. Dan kami juga berdoa buat pemerintah yang saat ini sedang mengupayakan supaya vaksin atau obat untuk COVID-19 ini segera ditemukan dan bisa didistribusikan ke seluruh Indonesia ya Tuhan. Biar itu boleh terlaksana ya Tuhan, dan karena kuasa-Mu mempercepat semuanya itu ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami ucap syukur kepadamu. Biar melalui semua kejadian-kejadian yang ada, kami semua lebih sungguh-sungguh lagi di depan-Mu. Mau bertumbuh lebih dewasa lagi di depan-Mu ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kami ucap syukur. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Biar Kau menerangkan seluruh firman dalam kehidupan kami, pribadi pas pribadi. Dan saat ini kami mau menerima berkat-Mu terbaik Tuhan, yang memampukan kami melakukan tugas pelayanan kami dengan sungguh-sungguh dimanapun kami berada. Engkau berkati setiap keluarga demi keluarga. Engkau berkati pelayanan mereka. Engkau berkati usaha pekerjaan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kasih karunia Allah memperlengkapi mereka semua. Memberikan mereka sukacita yang berlimpah-limpah. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita dan sekarang sampai selama-lamanya. Sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, mencam kita semua di awan-awan permai. Kita semua telah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati saudara. Haleluya.